Film diawali dengan aksi komplotan penipu yang bekerja sama membodohi rentenir. Rupanya para penipu ini merupakan keluarga yang terdiri dari Ben sang ayah, Karl si keponakan kocak, dan terakhir adalah Kul yang penampilannya terlihat cupu. Di balik aksi tipu-tipu ini, ternyata ada niat baik untuk membantu pengobatan ibu yang sakit kanker hati stadium 3. Saat mengunjungi si ibu, mereka bertemu saudara tiri Kul bernama Lionel. Satu matanya tampak diperban, namun ia tetap sigap menangkis pukulan dengan satu mata sisanya. Sepulang dari rumah sakit, Benz mendapatkan undangan dari saudara angkatnya yang kaya raya bernama Ken. Ia adalah dewa judi yang dijuluki tangan sihir karena sekali kedip saja kartu di tangan Ken bisa berubah. Di pesta ulang tahun Ken, mereka bertemu anak gadisnya bernama Rainbow yang diam-diam kesengsem dengan pesona culun Kul. Padahal Karl lebih dulu naksir padanya. Kemeriahan pesta raja judi tidak lengkap rasanya tanpa berjudi. Dan kebetulan ada satu pria yang menantang kehebatan Ken di meja judi. Dengan mengajak Karl, mereka mempertaruhkan 5 juta dolar untuk disumbangkan ke yayasan anak-anak miskin. Waduh, kalau begini malaikat juga bingung nyatat amalnya, ya enggak? Ibarat kamu jual amer tapi bersihnya kamu buat bikin masjid. Nah, kan malaikat jadi bingung tuh. Dan mudah saja bagi Ken dan Karl memenangkan permainan kartu setelah kong kali kong dengan Rainbow yang bertugas mengocok kartu. Di tempat lain ada rapat dari organisasi bernama DOA yang melakukan pencucian uang dengan pimpinannya Mr. Ko. Pada rapat super rahasia yang dihadiri 12 bos mafia, Lionel diam-diam menyusup dalam pertemuan dan merekam dengan mata palsunya yang sudah dipasang kamera. Akan tetapi, satu orang dari Ko mengetahui jika Lionel seorang mata-mata. Ia langsung merangsak masuk ke dalam ruangan dan bertarung dengan Lionel. Tampaknya Lionel cukup lihai melakukan aksinya. Ia bahkan melompat dari gedung tinggi lalu melebarkan parasutnya. Namun ada banyak bahaya mengintai Lionel setelah ketahuan Ko jika ia seorang mata-mata, termasuk menyangkut keamanan keluarganya. Sementara itu, keluarga Kul kedatangan tamu istimewa boneka teddy bear dari undian berhadiah pada ulang tahun Ken. Tapi rupanya tanpa mereka sadari, boneka itu sudah dipasangi alat pengintai dari Ko. Satu bodyguard Ko yang memburu Lionel bahkan memberi peringatan saat Kul dan keluarganya makan malam. Barulah setelah itu ia membunuh Lionel. Keesokan harinya Ken berkunjung untuk menemui mantan pacarnya yang membuatnya gagal move on. Awalnya ia bersemangat setelah mendengar suara seksi mantannya di telepon. Tapi tak lama kemudian muncullah wanita parubaya yang membuatnya menyesal seketika pulang ke Makau. Untungnya saja ada polisi yang mendatangi Ken. Lalu ia mengaku pengedar narkoboy yang membuat mantannya langsung menjaga jarak sejauh-jauhnya. Ternyata para polisi ini bekerja sama dengan Ken yang kini menjadi kepala keamanan kasino. Mereka meminta bantuan Ken mendekati Ko dan mengalahkannya dalam judi lalu menangkapnya bersama-sama. Beralih ke rumah besar dengan langit-langit atap yang tinggi. Rainbow sedang bergelantungan tapi tidak seperti monyet. Di saat itu Rainbow kedatangan Kul dan Karl yang ingin memberikan teddy bear yang diinginkan Rainbow, sekaligus berguru pada Ken. Tapi Ken tidak mau mengajari Kul secara cuma-cuma, melainkan dengan syarat Kul harus mendekati anak gadisnya. Awalnya Ken tidak mau, bahkan ia menuruti tips Karl untuk berpura-pura menjadi bad boy agar Rainbow tidak naksir lagi. Setelah bermain mahjong bersama, Ken mau mengangkat Kul sebagai murid jika bisa mengalahkan dirinya. Tapi trik-trik si tangan sihir membuat Kul tidak ada harapan bisa menang. Akhirnya Kul diberikan kemudahan untuk menyusun piramida kartu. Meski saat tinggal tersisa kartu puncak, piramida itu dirobohkan Karl. Untungnya Ken tetap menganggap sebagai keberhasilan sehingga ia memberikan satu hadiah. Ia menunjukkan kehebatan rumahnya yang bukan sekedar bangunan mewah biasa, tapi dilengkapi berbagai senjata dan jebakan. Di sisi lain, bodyguard Ko tidak berhenti mengejar rekaman mata palsu Lionel.
Meski ia berhasil dibunuh, tapi rekaman itu sudah tidak ada di sana, sehingga ia kini menyiksa ayah Lionel yang tidak tahu apa-apa. Pertemuan Ken dan Co akhirnya terjadi di sebuah pesta mewah yang dihadiri ratusan cewek cantik menggoda Iman yang sangat seksi sekali. Langkah pertama Ken untuk mempermalukan Co di depan umum cukup berhasil saat ia dengan tangan sihirnya menggeledah apa saja yang dibawa Co, termasuk sebotol minyak urut. Tidak perlu waktu lama, dua jagoan ini bertemu dalam meja judi, namun hasilnya selalu seri sehingga cukup membosankan sampai membuat Ken menguap malas. Dan di saat itulah orang-orang Co bergerak menuju rumah Ken setelah mengintai kamera teddy bear. Di sini kita akhirnya melihat kehebatan rumah Ken yang bisa bertarung sendiri melawan musuh, seperti yang ada di Black Clover. Oke, informasi ini pun terdengar ke telinga Ken, tapi Co mengulur waktu agar Ken tidak segera pergi. Mereka masih melanjutkan permainan kesekian kalinya, hingga akhirnya Co salah trik dan memunculkan angka 11 pada kartu yang jelas-jelas tidak ada. Dengan kekonyolannya itu, Ken bisa meninggalkan sarang perjudian dan pulang ke rumahnya yang sudah kacau. Dari kejadian malam itu, Rainbow terluka sampai mengalami amnesia. Di saat itu juga, Cool didatangi orang yang memberikan mata palsu Lionel yang kemudian ia serahkan pada Rainbow. Selain Ken, kepolisian juga melakukan kerjanya seperti Locke yang saat ini menyamar untuk menemani Co. Pria paruh baya yang genit itu rupanya memberikan obat bius biar bisa mengajak Locke ke ranjang. Untungnya saja Ken datang di saat yang tepat menyelamatkan Locke dari jebakan Co. Di mobil, Locke masih tampak mabuk. Ia bahkan keceplosan mengatakan rasa sukanya pada Ken yang seusia bapaknya. Meski sempat goyah, tapi rupanya Ken tetap tahan iman juga. Setelah mengantar Locke, Ken mengunjungi Benz karena insiden penyiksaan dari orang Co. Hampir saja Ken membunuh saudara angkatnya karena gegabah menindih selang. Di sana Ken menceritakan rencana perjodohan antara Cool dan Rainbow. Hari yang dinanti pun telah tiba. Mr. Co mengadakan pesta besar-besaran di kapal yang berlayar di perairan Macau. Diam-diam Ken dan Cool menyusup ikut dalam pesta bersama para mafia pencucian uang. Saat sedang menggerebek para bule bersama cewek-cewek, satu orang kepercayaan Ken menodongkan pistol ke arahnya. Ken dan Cool akhirnya tertangkap di kapal tersebut. Kemudian Ken dibawa ke sebuah ruangan yang sedang menayangkan pertandingan antara Real Madrid versus Barcelona. Orang-orang tampak bertaruh skor dengan taruhan yang banyak. Tapi bukan itu yang terpenting sekarang, karena Ken dihadapkan dengan permainan hidup dan mati putrinya sendiri. Ternyata Co sudah menangkap dan memasukkan Rainbow dalam ruangan yang akan dipenuhi gas beracun. Ken harus membuktikan kehebatan tangan sihirnya jika ingin menyelamatkan putrinya dengan menebak skor permainan melalui kartunya. Tapi sebenarnya Ken si dewa judi tentu bukan tanpa persiapan, tapi ia sudah mengendalikan pertandingan. Sementara itu, Cool menyelamatkan Rainbow yang membuka rahasianya. Jika ia tidak benar-benar lupa ingatan, tapi hanya bersandiwara saja, dan ia sudah memberikan mata palsu itu pada kepolisian Cina. Setelah membawa kabur Rainbow, ia menghadapi orang yang sudah membunuh Lionel dan membuat ayahnya masuk rumah sakit. Kembali lagi ke Ken dan Co. Kini keadaan mulai berbalik. Terlambat disadari Co, Ken ternyata menggunakan teknologi India untuk melancarkan aksinya. Sesuatu yang tidak diduga Co karena kiblatnya hanya teknologi dari Amerika saja. Aksi laga dalam kapal ini dimulai penuh keseruan. Ken menyerang dengan kartu besinya yang membuat orang-orang berjatuhan. Di saat itu orang Co bertemu pria berseragam Messi dan betapa tidak terduganya jika pertandingan itu dikendalikan dengan green screen oleh Messi-Messian.
Duel antara Cool dan bodyguard Co belum berakhir, tapi dengan beberapa pukulan akhirnya Cool bisa membalaskan dendam keluarganya. Film masih bergerak mengikuti adegan intens Ken versus Co. Kartu besi Ken melawan pistol Co, hingga akhirnya kartu itu menancap dan membuat Co tidak berdaya. Lalu yang terakhir, Ken menyuntikkan serum kejujuran agar mafia pencucian uang mau mengatakan yang sejujurnya. Dan setelah melewati aksi-aksi ini, polisi pun baru datang dengan helikopter untuk menangkap pelaku. Film ditutup dengan adegan manis dan jenaka saat Locke malu-malu di hadapan Ken. Lalu Ken memberinya bunga buatan dari kartu yang menempel. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.